Pernahkah kita bertanya, siapa yang memastikan seekor sapi sampai di tangan pembeli? Jawabannya mereka yang bekerja dalam diam. Mereka bukan peternak, bukan pula pedagang biasa. Mereka adalah belantik, perantara yang menghubungkan petani dengan pembeli, penjaga harga, pembaca tanda, dan penentu nilai. Dalam dunia jual beli sapi, merekalah mata yang jeli, mulut yang meyakinkan, dan tangan yang tak pernah keliru dalam menghitung. Inilah kisah tentang belantik, profesi tua yang terus bertahan di tengah zaman yang terus berubah. Usaha ini saya jalankan sejak tahun 1992. Dari turun-temurun, karena berkat ayah saya ketika selesai kuliah tahun 1991 setelah wisuda, karena dengan orang tua ketika mau daftar ke luar Jawa tidak boleh, akhirnya ikut ke pasar, itu aja. Kalau pada waktu itu yang diminati masyarakat Kabupaten Tulungagung pada waktu itu jenis sapi unggul seperti Brahman, Limousin, Simmental, kaitannya itu. Karena apa? Di situ punya gen sapi-sapi tersebut bisa mencapai bobot 1 sampai 2 sampai 1,3 ton bisa, Pak. Kalau jenis-jenis seperti itu. Kalau di kandang ini sering ada sapi produk unggul, ternyata seluruh masyarakat jarang ke pasar. Akhirnya sampai sekarang saya pun ketika mendapat sapi produk unggul kaitannya Brahman, Simmental atau Limousin, jarang saya bawa ke pasar, cuma disediakan di kandang seperti ini. Ini yang sudah laku seperti ini ada 4 yang sudah laku, tinggal menghantarkan saja karena belum waktunya, karena petani itu ketika mendatangkan sapi pakai hitung-hitungan hari, ketemu berapa untuk mendatangkan itu. Karena seperti adat Jawa, ketika mendatangkan sapi itu jangan sampai ketika datang di rumah ketiban suku atau ketiban gunung atau ketiban yang lain. Itu menurut adat Jawa yang ada di sini. Itu. Untuk operasional sapi itu sangat banyak kaitannya dengan pakannya, kendaraan atau yang membersihkan kandangnya. Paling tidak sapi 1 ekor itu harus paling sedikit ketika hari-hari kurban ini harus mencapai 1.500.000 untuk per ekor. Karena di sini nanti operasionalnya pakannya seperti ini, terus yang lainnya itu sangat banyak, nanti menghantarkan lagi ke tempat tujuan, dan itu yang harus minimal kita mengambil laba untuk ketika hari-hari seperti ini. Nanti kalau penghantarnya jauh seperti yang ada ini, nanti ada pesanan dari Malang itu ada 4, paling tidak ya hampir ada 2 juta per ekornya seperti itu. Setelah harga disepakati dan tangan disambut dengan erat, kerja seorang belantik pun usai. Tapi bukan di situ akhir perjalanan seekor sapi. Di balik didik rumah potong, ada tangan lain yang bekerja. Tangan yang terlatih, cekatan, dan penuh tanggung jawab. Mereka disebut jagal. Profesi yang tak hanya butuh tenaga, tapi juga etika. Dan inilah kisah tangan kasar yang tak lelah berjuang. Jagal sapi, penjaga rantai hidup yang tak banyak orang kenal. Awalnya usaha ini sebenarnya sudah saya bangun sejak tahun 86. Tapi saya masih ikut kakak saat itu. Tapi setelah belajar, tantangannya ya harus mempelajari secara keseluruhan. Dan nanti 1 ekor sapi itu kalau misalnya dikembangkan di dunia jagal, untuk dijual lagi itu harus habis keseluruhan. Maksudnya nggak cuma laku dagingnya aja juga nggak akan bisa menemukan uangnya, dan nanti untuk labanya harus semuanya bisa habis. Nah, dengan jalan itu kan
saya belajar mulai door to door ke pasar-pasar, cari langganan. Terus akhirnya saya sekitar tahun 94 itu baru belajar jaga di pasar Setono Bedek, pasar terbesar di Kota Kediri. Dan dengan jalan itu akhirnya saya awali dari situ, mulai dari pemula itu ngecer itu dalam arti saya di pasar hampir penuh 24 jam, dalam arti malam kerja, paginya jualan, ngedes sampai sore gitu. Ya itu mulai ternyata ya harus 1 ekor lembu habis keseluruhan, jadi harus punya bakule balung ada, bakul sate lampunya ada, martabak semuanya harus punya. Masalahnya apa? Dari 1 ekor lembu pemecahnya banyak sekali, ada yang tangkar, kalau kita nanti nggak punya pelanggannya, otomatis kan nggak bisa menghabiskan. Itu kadang untuk mencari laba atau keuntungan itu sulit, jadi harus bisa selesai semua. Tantangannya cuma satu, yang paling berat itu apa? Kejujuran dalam hal kerja. Kalau nanti kita mau jujur, bisa dikatakan dari kejujuran itu akan membawa hikmah yang besar bagi kita, dalam arti usaha tersebut akan bisa lancar gitu. Itu biasanya saya berangkat jam 12, nanti kadang datang sapi turunkan sekitar sampai jam 1:30, begitu dijual sekitar jam 4 udah habis, sudah nggak ada apa-apa. Ya dengan itu, dengan adanya apa, pembeli yang bisa dikatakan kalau nanti libur satu ada pengganti yang lain, alhamdulillah usaha tersebut bisa lancar. Nah itu ya terjadi ya yang sekarang ini, dalam arti alhamdulillah berjalan lancar, tiap hari ya nyembelih gitu. Kalau saya sebenarnya jam 4 pagi itu sudah tidak ada apa-apa, cuma nunggu keuangan, terutama dalam hal bisnis itu manajemennya harus bagus. Sebenarnya kunci suksesnya itu ya itu loh, manajemennya itu harus bagus. Ya alhamdulillah sampai sekarang lancar. Nah ini anak saya 2 itu saya terjunkan dunia itu, dia juga jaga juga.